Ya, kita mulai ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban barakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang pada sore hari ini kita diperkenankan untuk bertemu kembali dan kita belajar bersama-sama untuk berkumpul di sini untuk mempelajari kitabullah, yaitu mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran yang sesuai dengan apa yang telah diturunkan ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kita masih di suasana yang berbeda ya Bapak, yaitu sekarang kita sudah memasuki sudah berjalan sepertiga dari bulan Ramadan. Sudah 10 hari berlalu dan sekarang kita mulai masuk ke 11 ya. Sudah ada yang khatam Bapak? Lama. Saya sibuk. Mantap. Mantap ya. Nah, oke, tetap semangat ya Bapak untuk membaca dan melanjutkan kembali bacaan Al-Qurannya. Dan perlu diketahui ya Bapak, tingkatan amal ya, ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa tingkatan amal yang paling mulia, yang paling utama di bulan Ramadan itu dibagi menjadi beberapa urutan ya. Dari yang pertama itu yang paling utama tentunya adalah puasa Ramadan. Kemudian yang kedua adalah qiyamul lail ataupun tarawih ya. Ini adalah tingkatan yang paling utama. Kemudian berikutnya mengikuti setelahnya adalah membaca Al-Quran ya, di tingkatan ketiga. Nah, karena itu ya Bapak, walaupun kalau misalnya Bapak merasa bacaannya masih terbata-bata, tidak apa-apa, dilanjut terus bacaannya. Karena orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata itu mendapatkan 2 pahala ya. Pahalanya lebih banyak daripada orang yang membacanya secara lancar ya, karena dia membacanya dengan kesusahan tapi tetap bersabar ketika membacanya. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa dia mendapatkan 2 pahala setiap yang dibacanya. Dan kemudian tingkatan amal yang berikutnya setelah membaca Al-Quran adalah bersedekah ya. Maka di bulan Ramadan ini juga adalah waktunya untuk bersedekah. Kemudian yang terakhir ada itikaf ya Bapak, atau lebih banyak menghabiskan waktunya di masjid ya, tidak hanya di 10 malam terakhir ya, walaupun lebih ditekankan di 10 malam terakhir, tapi tidak memungkinkan kita berlama-lama di masjid, itu juga termasuk amalan yang disukai ketika di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu Bapak, tetap semangat untuk membaca Al-Qurannya ya, walaupun tidak bisa dihatamkan, tetapi tetap dibaca terus Al-Qurannya di sela-sela waktu kita, waktu kosong dan waktu yang misalnya kita bisa manfaatkan, terutama ketika setelah sholat subuh misalnya ya Bapak, setelah selesai sholat subuh ya duduk dulu di masjid membaca Al-Quran sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, sholat syuruk. Nah, itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar ya Bapak. Dan pada sore hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita. Sekarang kita masuk ke sifat yang tidak memiliki lawan ya, masih sifat yang tidak memiliki lawan. Setelah sebelumnya kita membahas tentang al-istitalah, yaitu huruf yang hanya dimiliki di bahasa Arab ya sifatnya. Ini adalah sifat do. Dia hurufnya ini memanjang, bergerak lidahnya ketika mengucapkannya. Dan yang paling fasih mengucapkan huruf do adalah Rasulullah SAW. Dan kita akan memasuki huruf yang memiliki sifat gunnah. Di sini huruf yang memiliki sifat gunnah cuma 2 ya Bapak, yaitu mim dan nun. Ya, gunnah. Ketika mengucapkan gunnah itu khasnya adalah hidung ini suaranya atau hidung ini bergetar Bapak ketika mengucapkan mim dan nun. Ya. Ketika M atau N ya, pasti keluar dari hidung, bukan dari rongga mulut. Dari gunnah ya. Jadi bacaan gunnah ini keluar dari hidung. Nah, di sini yang dimaksud dengan gunnah ya Bapak, yang kita akan jelaskan pada sore hari ini adalah tingkatannya. Ya, kalau misalnya kita tahu ya, misalnya dari mim. Dari mim. Mim itu sifatnya apa aja coba Pak Budi disebutin satu-satu.
dari yang tidak dari yang memiliki lawan. Dari yang memiliki lawan. Urutannya dari yang mengeluarkan nafas atau tidak? Ada aliran nafas nggak ketika mengucapkan ma, mim, m? Nggak ada. Berarti masuknya ke hamas atau jahar. Kemudian syiddah bainiyah atau rokhawah, suaranya mengalir atau tidak ketika mengucapkan mim? Rokhawah. Tengah-tengah, bainiyah. Masya Allah, masih ingat ya. Huruf-hurufnya apa bainiyah? Lin umar ya. Berarti udah ada dua sifat di sini. Ada sifat jahar, kemudian ada sifat bainiyah. Kemudian dia termasuk huruf yang tebal atau tidak? Isti'la atau istifal? Tidak, berarti istifal. Kemudian setelah itu itbaq atau infitah ya. Nah, kalau udah nggak masuk ke isti'la udah pasti infitah ya dia. Habis itu idlaq atau ismat. Oh, ismat ya. Nah, ketika diucapkannya mudah. Insyaallah. Udah di luar kepala ya, Masya Allah. Nah, kemudian ditambah ini ya, ditambah berarti tambahannya adalah gunnah ya, bacaannya gunnah. Karena di al-inhiraf tidak masuk, at-takrir tidak masuk, punya ro doang. At-tafashi nggak masuk juga, cuma punya shin. Al-istitolah cuma punya dod. Nah, dia punya sifat gunnah berarti ya, Bapak, gunnah. Nah, tingkatan guna ya, jadi guna itu ya sebenarnya ada pendapat yang lebih mudah lagi ya, Bapak. Ini adalah pendapat yang ada di buku Metode Syafi'i yang dipakai Bapak ketika belajar. Di sini ada 4 tingkatan, tetapi ada lagi yang tingkatannya lebih mudah ya, yaitu tingkatan cuma 3 tingkatan. Tingkatan yang sempurna, habis itu kurang sempurna, sama kurang ya. Nah, tapi di sini ada 4. Temponya ya, Bapak di sini yang membedakan adalah tempo. Kalau Bapak nanti di sini pingin mendalami bacaannya, ini dibedakan ya. Dari yang paling sempurna, habis itu paling sempurna, sempurna, habis itu kurang sempurna, sama tidak, iya paling kurang ya. Jadi ada yang sempurna, tidak sempurna, sempurna ya, sempurna biasa. Habis itu kurang, sangat kurang ya. Masih ingat nggak kalau istilahnya di buku Metode Syafi'i apa? Akmal matakun, kamil ya, mal, dan seterusnya itu nakis, ankos ya, di singkatannya. Tapi ini bahasa Indonesia ya, Bapak, biar gampang. Jadi yang membedakan adalah tingkatannya ini ketika mengucapkannya berbeda-beda ya, Bapak. Misalnya di sini gunnah yang paling sempurna ini cuma dimiliki ketika nun dan mim bertasydid, atau ketika idgham bi gunnah ya. Ketika idgham bi gunnah, contohnya nun bertasydid di sini inna ya, maka tahannya itu paling sempurna inna ya, 3 sampai 4. Habis itu ya, idgham bi gunnah, may yaqulu ya, may ya, benar-benar ditahan. Sedangkan yang berikutnya yang sempurna itu lebih pendek sedikit. Nah, ini diperhatikan ya tadi Bapak. Ini kalau ingin diperdalami ya, kalau ingin didalami. Kalau misalnya ingin didalami, berarti bacaannya lebih pendek sedikit ya, nahannya dari yang sebelumnya. Kalau yang tadi sebelumnya misalnya inna ya, di sini kita kasih patokan sampai sekitar 3 ya, 3 kali tahan, 3 harokat. Inna. Nah, kalau misalnya di sini, kalau misalnya gunnah yang sempurna ini dia ada di ikhfa dan iqlab. Berarti bacaannya lebih pendek nahannya, jangan sama. Waka sandi ya. Jangan terlalu lama. Jangan waka sandihaqo ya. Jangan sama kayak nun sama mim bertasydid. Nah, itu ya intinya. Tapi ini sekali lagi kalau ingin didalami, karena ada praktiknya sendiri ya, praktiknya sendiri agak sulit. Kecuali orang-orang yang sudah mahir, sudah bisa membedakan. Kemudian yang kurang ya, di sini adalah mim dan nun yang bersifat izhar atau bacaannya yang dibaca n atau m ya, n atau m. Misalnya di sini amsalukum, jadi nggak sampai ditahan. Kalau ditahan bacaannya keliru. Amsalukum ya, am ada gunahnya tapi dia kurang.
nggak seperti yang sebelumnya yang sempurna sampai ditahan gunanya. Ya. Contohnya di sini nun juga min ya. Begitu juga. Berikutnya sangat kurang. Ini keadaannya ketika mim dan nun berharokat ya. Na'budu ada tapi kurang. Jadi kita rasakan ya, itu ada gunahnya keluar dari hidung, tapi dia tidak terlalu terasa, nggak terasa banget, nggak kayak tadi yang ditasdidin ya, kerasa banget di situ. Begitu juga ikhfa. Kalau ikhfa tadi kerasa juga ya. Kak sang ya. Ada, tapi nggak terlalu sempurna. Jadi begitu Pak, ketika mengucapkan gunnah ini tingkatannya ini buat pengetahuan aja ya. Ini sebenarnya merojah juga, sebelumnya kita sudah pernah bahas. Dari yang paling sempurna ketika dia bertasydid ya, atau ketika idgham dimasukkan ya, nun mati atau tanwin ketemu ya, ketemu nun, ketemu mim, ketemu waw, yanmu ya singkatannya. Nah ini maka ditahan, betul-betul ditahan dan kerasa gunahnya ini paling sempurna. Kemudian yang berikutnya adalah ketika dia ikhfa atau iqlab ya, ketika misalnya bacaannya ya, kak sang ya, ini tingkatannya harus lebih pendek sedikit daripada yang sempurna, yang paling sempurna tadi. Atau iqlab di sini amba'ahum ya, ini aturan jadi mim ya, iklab sami'um jangan terlalu lama. Nah ini tapi sekali lagi tadi kalau pingin mendalami ya Bapak. Kalau yang kurang ada di yang bacaan mati ya, idhar mim dan nun, atau min ya, n m ya, itu adalah yang kurang. Yang sangat kurang ada di keadaan berharokat. Nah, tapi di sini Bapak ya, tempo guna itu di sini ya, ana ringkaskan di sini ya, bahwa tempo guna itu sebenarnya berbeda-beda di antara para ulama. Ya, ada yang menyamakan dengan temponya kayak seperti mat ya. Kalau mat itu temponya itu ada yang mengatakan ketukan ya. Misalnya ketika membaca mat wajib ya, mat wajib itu 4 kali ketukan atau 5 kali ketukan, misalnya hadaiqa wa a'naba, hadaiqa wa a'naba. Nah, sedangkan gunnah ya, gunnah ini ada yang mengatakan boleh pakai harokat, ada yang tidak, dibacanya secara tawil ataupun qasir ya, di pertengahan. Nah, kemudian kesimpulannya di sini ya, Bapak, gunnah ini yang paling penting adalah dia bertalaki kepada gurunya. Karena kalau misalnya hanya dengan membaca-baca literatur aja, membaca-baca buku, ini praktiknya kurang bisa. Ya, maka setiap ritme ya yang diajarkan oleh gurunya, tempo bacaan, ya kadang-kadang ada yang guru membacanya secara cepat, ada yang membaca secara lambat ketika membaca Al-Quran. Nah ini kadang-kadang berbeda ritmenya. Maka ya Bapak balik lagi ke gurunya, bagaimana kalau misalnya disuruh ditahan, nah itu berarti ditahan. Panjangnya seberapa? Ya itu berarti ikutin gurunya. Yang paling penting di situ ya, Bapak. Karena dia kalau misalnya cuma berpatokan sama tulisan, ya agak sulit juga. Begitu. Sampai sini jelas, Bapak? Jelas ya? Ya, nggak jelas, agak bingung sedikit. Ya. Kalau apa? Iya, kalau di sini sebenarnya nggak ada. Cuma dikasih taunya agak lebih panjang aja sedikit, ya. Begitu. Oh ya, ini dipanjangin dikit, betul. Ya karena nah betul ya. Karena di sini ya, yang ditahan itu yang nunnya. Adapun kalau misalnya setelahnya ya di sini kayak misalnya ada alifnya di sini, berarti itu balik lagi ke kalau memang ada berarti dipanjangin, kalau nggak ada ya berarti dipendekin. Kadang-kadang ada yang keliru juga ya Bapak, gara-gara ditahan bacaan setelahnya malah dipanjangin ya. Misalnya di sini summa ya, summa dia seharusnya dia pendek ya, malah jadi panjang gara-gara nahan.
summa, summa, ya. Nah, jadi seperti itu. Padahal seharusnya dia pendek. Yang ditahan cuma M-nya doang ya. Summa, ya, begitu. Jelas? Jelas ya. Baik, Bapak, sekarang kita sudah masuk ke surat Al-Jin ya? Hah? Oh, belum? Ya, udah kita habisin ya. Surat Nuh ya, kemarin. Al-Jin. Kita ambil setengah kali ya, setengah sampai ayat 7 insyaallah. Al-Jin setelah surat Nuh di halaman 572. Sudah dapat Pak deh? Sudah. Udah ya, udah dapat semua. Tapi Bapak, kita praktekkan ya. Di sini kita lebih tekankan di bacaan menggunahnya nanti insyaallah. Kita koreksinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu waduh ya, kurang serempak ya. Kita coba lagi ya Pak. Kayaknya udah pada lapar ini ya. Kita coba lagi ya, fokus semuanya bacaannya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu ya, ini nafasnya antara nggak kuat ya, atau bacaannya masih terlalu asing ya di surat Al-Jin ini sepertinya. Nah, jadi Bapak di sini ya diperhatikan, pertama di bacaan qul uhiya ilayya, ilayya langsung pindah ke a ya. Ilayya a, jangan dipanjangin. Tadi ada yang memanjangkan ya, jangan dipanjangin. An ditahan ya. Habis itu annahu istama'a nafarum, ditahan ya. Idgham bi gunnah. Minal jin ditahan lagi ya. Habis itu faqalu, lu-nya 2 harokat ya Bapak, karena berhenti walaupun ada benderanya di sini, tapi benderanya di sini kepakai kalau kita lanjutin ya. Coba kita baca lagi Bapak. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu, ya, faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ya, perhatikan di sini bahwa panjang pendeknya inna, nanya 2 harokat ya. Kemudian ajaba pendek ya, janya pendek. Kita coba lagi. Faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Yahdi ila rusydi fa amanna bih. Yahdi ila rusydi fa amanna bih.
Ya, sekali lagi, yahdi ila rusdi fa amanna bih. Yahdi ila rusdi fa amanna bih. Ya, diperhatikan di sini Bapak ada benderanya ya, di Yahdi dipanjangin terlebih dahulu. Nah, jadi jangan langsung pindah ya. Yahdi ya, dipanjangkan. Kita lanjut dulu ya Bapak. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Gas. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Iya, di sini Bapak kayaknya surat Al-Jin agak kesulitan ya, karena kalimatnya memang sulit Bapak ya. Kalimatnya memang sulit, jarang kelihatan di surat-surat lainnya. Ya. Misalnya serempak jadinya agak bingung kayaknya bacanya di sini. Ya. Nah, di sini ya Bapak, jaddu rabbina ya, dipendekin. Jangan langsung panjang. Kita lanjut. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Bagus. Wa anna dhananna allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Wa anna iya. Nah, jadi Bapak ketika Anda baca ya, diperhatikan juga urutan hurufnya biar tidak keliru, terutama yang perlu digarisbawahi atau yang perlu hati-hati adalah dipanjang ya, yang lebih dari 2 harokat. Kemudian yang ditahan ya, harus dihafalin yang ditahan. Kita lanjut. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijal. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijal. Ya, ya'udzuuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya'udzuuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya, jadi hati-hati ya Bapak, tadi ditahan, ingat-ingat promosi pokoknya paling yang ditahan itu tasydid gampang ya Bapak. Mim sama nun aja, mim sama nun ketemu ada tasydidnya, berarti ditahan terlebih dahulu, jangan langsung pindah. Di sini ada minal ya birijalim minal jin ya, ditahan. Kita lanjut. Wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahada. Wa annahum dhannu kama Perhatikan Bapak, sekali lagi kita ulang ya, dan diingat-ingat bacaan yang Anda baca. Wa anna
أنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنهم ظنوا Ya, kita stop dulu ya, Bapak, sampai 7 ini. Nah, nanti semuanya di sini akan baca ya, masing-masing. Untuk yang hafalan cuma Pak Budi doang ya. Berarti Pak Budi diterakhirin ya nanti. Nah, kemudian di sini ya Bapak, sebelum membaca, di sini Anak akan ingatkan kembali bacaannya. Pertama, hati-hati di mim dan nun bertasydid. Mim dan nun bertasydid ini harus betul-betul ditahan ya. Ditahan terlebih dahulu dan dilihat kalau berikutnya setelah ma atau na, di sini kalau ada yang bikin panjang dipanjangin, kalau nggak ada yang bikin panjang ya dipendekin. Kemudian temponya harus sama ya Bapak, jangan sampai temponya berbeda-beda. Misalnya di sini ketika membaca nah segitu. Jangan nanti ketika membaca minal jin lebih pendek, malah minal jinni faqalu. Minal jinni faqalu harus sama. Ya, harus sama, diingat-ingat mau nahannya seberapa panjang itu diratain semuanya ya, Bapak, diratain. Kemudian ya kalau ada benderanya dipanjangin ya Bapak, kalau ada benderanya, ada alisnya dipanjangin terlebih dahulu ya, sambil manjangin bisa ngelihat huruf berikutnya biar siap-siap ya. Ketika sedang memanjangkan, misalnya contohnya ya di bacaan contohnya di ayat 2 ya. Yahdi ya, atau di ayat pertama bisa juga faqalu ya. Tadi ambil lihat di 2 di sini yahdi, setelahnya ada alis ya. Sambil manjangin kita lihat huruf berikutnya. Yahdi ila yahdi ya, udah siap. Kemudian Bapak di sini ini tambahan ya. Terakhir, membaca huruf H itu harus dialirkan ya. Seperti sebelum-sebelumnya Anda sudah jelaskan, H ini bacaannya dialirkan, jangan sampai terputus yahdi ya. Yahdi ila rusdi fa amanna bi ya. Dialirkan, jangan bi. Dialirkan suaranya ya, agar bacaannya semakin lebih bagus. Tapi kita mulai dari Pak Ismail dulu deh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل U-nya 2 harokat. Perhatikan ada huruf taknya. Annahusta Ko-nya 2 harokat, jangan langsung pindah. Bukan nang, Qur'anan, N. Bukan nang tapi nan, N. Ya. Fa'amanna. Nanya, perhatikan di situ setelah na ada alif panjang. Bagus.
Ya. Nanya pendek, kana ya. Nanya pendek, kana ya. Kana ya, naya, nah yang setelah ka itu naknya langsung pindah. Jangan na kana ya langsung pindah kana ya. Allah al tasdid lamnya enggak alai ya. Nah, jadi untuk Pak Ismail ya, nanti diperhatikan kembali yang pertama panjang pendek ketika pindah baris ya. Ketika pindah baris ini hati-hati kalau misalnya dia bacaannya pendek, jangan dipanjangin. Contohnya di sini ada di ayat 4 dan di ayat 5 ya. Wa annahu nayaku ya, pindah langsung ke berikutnya. Jangan yaku ya. Ketika pindah baris hati-hati jangan memanjangkan. Sama tadi kayak di ayat 4-nya juga, ayat 5-nya ya. Wa anna dhananna alla taqulal insuwal. Jangan insuwal jin ya. Nah, tadi kepanjang ya. Ketika setiap pindah baris dipanjangin. Nah, ini hati-hati jangan sampai dipanjangin. Kemudian ya, ketika membaca lam yang bertasydid ya atau idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Ya, Allah. Idgham bila gunnah di sini ya, idgham bila gunnah contohnya ketika membaca di ayat 5 ya. Wa anna dhananna al ya, ditekan lagi. Allah jangan alang kalau alang itu nggak ditekan ya. Allah ditekan. Sama kayak berikutnya juga ya di ayat 7-nya tadi. Wa annahum dhannu kama dhanantum ada tasydidnya. Alai. Nah, di sini ya Kak, Pak Ismail juga harus memperhatikan juga ikhfa atau idgham bigunnah kapan keadaannya, ataupun idhar kapan dibaca n, kapan dibaca eng, kapan dimasukkan. Jangan keliru ya antara tiga itu. Ya mungkin nanti kalau misalnya kita sudah masuk pembahasannya nanti bisa dimurojaah lagi Pak Ismail. Nanti lagi ya Pak Ismail. Baik, barakallahu fiik. Kita pindah ke Pak Watin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilayya langsung pindah. Ya. Fa'aman bagus. Panjang pendeknya hati-hati.
Hati-hati harokatnya, fokus. Dunya panjang atau pendek? Ya, coba lagi. Bagus. Lu-nya panjang atau pendek? Ya. Gon ditahan, ingat-ingat tadi pelajaran guna. Baik, ya, stop sampai situ. Nah, jadi untuk pawatin fokusnya harus lebih ke panjang pendeknya, hati-hati ya. Panjang pendeknya dan nun bertasydid tadi jangan sampai kelewat lagi bacaannya, tidak ditahan ya. Nah, ini harus ditahan semua ya, nun bertasydid, mim bertasydid. Dan tadi kita temui, kita jumpai banyak di surat Al-Jinnah kita baca ini nun dan mim yang bertasydid ya. Harus lebih ditahan lagi. Dan ditahannya kalau bisa seragam ya, panjangnya. Begitu. Baik, barakallahu fiik. Batin berikutnya masuk ya. Jangan ditahan. Ya, di sini ya-nya itu bukan gara-gara idgham, tapi dia tasydid. Jadi nggak boleh ilai. Nah, karena ya ini adalah ya tasydid murni, ya. Ya tasydid murni, jadi dia cuma ditekan doang. Ilayya. Ayo lagi. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syaqqa wa anna hati-hati banyak pendeknya wa anna zananna an تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم Baik, hasbuk. Nah, jadi ya tadi bacanya sudah bagus, tinggal hati-hati ya di ya bertasydid dan panjang pendeknya. Nah, ini Bapak juga harus jadi ini ya, jadi diperhatikan juga untuk semuanya. Hati-hati ya ini ya kalau misalnya ya ini adalah asalnya memang tasydid ya, ada tasydidnya ada tiganya di atas, itu jangan sampai ditahan ya, Bapak. Tidak boleh ditahan. Contohnya paling gampang ada di surat Al-Fatihah ya. Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan iyyaka na. Nah, itu ditahan, tidak boleh.
Ya, bertasydid itu dia nggak ditahan, cuma ditekan doang. Yang ditahan itu kayak di ayat 7 ya, karena penyebabnya nun atau tanwin. Misalnya ya tadi bacaannya alai wa annahum dhannu kama dhanantum alai. Nah, itu ditahan baru. Karena ini adalah idgham ya, idgham bi gunnah. Sedangkan kalau misalnya tadi gara-gara tasydid memang ada tasydidnya asli murni di atasnya, bukan ditahan tapi cuma ditekan. Begitu ya. Nah, ini hati-hati juga untuk semuanya ya, Bapak. Barakallahu fiik. Kita lanjut, Pak De. Bismillahirrahmanirrahim. Uhiya ilayya annahu kama minal jinni faqulu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ilal rusdi fa'amanna bih walan nusrika bi rabbina ahada wa allahu ta'ala tadullu bila mata kota sohibatan tanwin ketemu waw sohi. Sohibatau wala walada. Ya, bagus. Wa annahu farayu. Harokatnya hati-hati. Hati-hati harokatnya ulang. Wa annahu kana. Wa annahu kana yaqulu sabihuna alalawi sabato. Ya, lanjut. Wa anna qalanna alan takulal insu wal jinnu Allahi kadiban. Ya, terus Wa annahu kana rijalun minal insi yaquduna birijalin minal jinni padudu fa apa? Fa bukan fa faza huruf zai itu iya duhumro aku bagus. Hati-hati hurufnya. Vo bukan to, vo. Nah, vo. Kama tunantum alayyab azullah. Harokatnya alay. Bukan su. Ya ba'atha. Ya, stop ya. Nah, jadi untuk Pak De, panjang pendeknya sudah bagus ya, Masya Allah. Justru panjang pendeknya kelirunya nggak ada ya, panjang pendeknya. Tapi hati-hati hurufnya ya. Hurufnya ini harus di luar kepala Pak De ya. Jangan sampai keliru hurufnya berubah-ubah ya. Tadi kayak nusyrika jadi nusyriko. Ya, habis itu ketika membaca fazaduhum ya, hati-hati jadi fadaduhum. Kemudian zo jadi to ya, tadi hati-hati. Ini huruf harus di luar kepala. Begitu juga cara ngucapinnya kayak zo itu kayak gigit lidah ya, kayak gigit lidah. Dikeluarin lidahnya, habis itu kayak digigit jadi zo, munculnya zo. Wa annahum zo begitu. Tapi untuk panjang pendeknya insya Allah sudah sesuai.
Tinggal hati-hati lagi ya pada di huruf-hurufnya. Ya sekarang kita setoran ya, Pak Budi. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila wa hum فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فنستدرجهم من حيث لا يعلمون فأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم Ditahan lagi أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك wala dua harokat. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه وجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقن Bukan layuz. وإن يكاد الذين كفروا يسلكونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون Wama وما هو إلا ذكر للعالمين. sudah. Ya, insyaallah akhirnya selesai juga surat Al-Qalam ya. Nah, jadi di surat Al-Qalam tadi ya, di akhir surat Al-Qalam, Pak Budi di sini masih harus hati-hati panjang pendeknya ya ketika menghafal. Ketika menghafal ya sama setel murotal diperbaiki panjang pendeknya jangan sampai keliru. Ya terutama panjang yang lebih dari 4 dari 2 harokat. Lanubidza bil ara'i wa huwa mazmum ya. Ara tadi panjangnya cuma 2 harokat. Bil ara'i wa huwa mazmum ya. Di situ hati-hati. Sisanya ya sudah cukup bagus, tinggal hati-hati aja panjang pendeknya. Kayak begitu ya, Pak Budi. Baik Bapak, berarti kita sudah selesai untuk halaqah atau pembelajaran tahsin di sore hari ini. Nanti insya Allah setelah ini selesai ya akan dilanjut Pak Budi nanti akan setoran 1 juz ya. Nah, semoga nanti dilancarkan. Sampai sini ada yang ditanyakan Bapak? Ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang nomor 2 itu Pak ya, jadi itu bacaannya bukan dia, Bukan. tapi yadi panjang. Iya. Karena di situ alis ya, alis ataupun bendera ya, bentuk seperti bendera itu dia tidak dianggap bacaannya A, bukan. Kalau A itu dia cuma garis doang. Sedangkan kalau dia ada alisnya ataupun apa namanya bendera ya seperti itu dibacanya berarti itu tidak dianggap huruf, tapi yang sebelumnya menjadi panjang. Kalau misalnya ada waw ya, ada waw ada alisnya, sebelumnya u, berarti panjang juga u ya. Ada nggak di sini? Kayak misalnya itu di ayat 1 ya. Pada di ayat 1 faqalu, coba dilihat. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu. Dilihat di ayat 1 faqalu, ketemu nggak? Di ayat 1 di atasnya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu. Dapat? Belum. Di atasnya ya, di ayat 1 kan sebelumnya minal jin ya terus
Faqalu. Iya. Itu dibacanya faqalu apa faqalua? Nah, sama kayak ya-nya tadi ya. Jadi sama kayak tadi yang pada tanyain Yahdi, bukan Yahdia ya. Karena alis ya, alis itu atau bendera dia tidak dianggap A ya, tetapi dia memanjangkan huruf sebelumnya. Begitu ya, Pak De? Jelas? Jelas insyaallah. Ada lagi yang ya. Yang gimana? Yang gimana? Mungkin ini ya, ada bentuk ya, biasanya dia di apa namanya? Di huruf H biasanya. Nah, dia biasanya ada kayak matsilah. Matsilah itu dia bentukannya seperti apa ya, kurang dari apa lebih dari gitu. Jadi bentukannya bukan ya, tapi dia bentuk ya lain ya. Ya-nya sama-sama ya, cuma penulisannya aja beda. Ya kalau misalnya ada alisnya di situ berarti dipanjangin aja intinya. Begitu. Coba Ana cari. Oh enggak dibaca ya. Ya tetap dibacanya huruf mat ya, huruf panjang. Di sini ada nggak ya? Coba Anda cari dulu. Itu coba di ayat 2 kayak gitu bukan maksudnya fa'amanna bihi yahdi ila rusdi fa'amanna bihi. Setelah hi itu ada kayak bentuk di antara hi dengan waw. Di ayat 2 dapat. Nah, ada kayak di antara abis bihi. Nah, setelahnya ada kayak huruf tapi nggak ada harokatnya. Nah, itu huruf ya juga. Bihi, abis itu wa, kan? Nah, sebelum waw ada huruf kayak tanda. Ada nggak kecil di situ tanda? Nah, itu huruf ya juga sebetulnya. Huruf ya tapi panjang. Kalau misalnya nanti ada alisnya berarti di situ panjang juga. Ya, gitu. Tawatin. Ya itu namanya ya apa ya? Ana lupa ya apa. Ya, kalian coba cari ya. Begitu intinya. Pokoknya kalau ada alisnya, ada benderanya, berarti dipanjangin. Yang hati-hati biasanya ketika membaca sholah ya, Bapak. Sholah itu kadang-kadang ditulis pakai waw. La-nya panjang, tapi pakai waw. Nah biasanya nanti orang-orang salah membaca jadi sholawat, zakah, jadinya zakawat. Nah, itu hati-hati ya. Nah, setelahnya sholah, zakah, wawnya itu dia alif ya. Wawnya itu alif, jadi nggak dibaca wawnya. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan Bapak? Kalau nggak ada nanti kita tutup. Setelah itu kita lanjutkan dengan kita lanjutkan dengan setorannya. Budi 1 juz. Nggak ada ya? Tapi kalau begitu kita cukupkan terlebih dahulu Bapak dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.